Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 15 4A 26 Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul pemanfaatan AI generatif dalam produksi konten. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana teknologi AI generatif membuka peluang baru sekaligus menghadiri tantangan yang perlu kita pahami bersama di era digital ini. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Firza Betulo, kemudian ada Andika Dwi, lalu ada Aziz Wira, ada Salman Sabir, dan yang terakhir Muhammad Asraf. Kami berharap melalui presentasi ini kita semua dapat menambahkan wawasan mengenal pengembangan teknologi AI, khususnya dalam produksi konten digital. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang abstrak. Baik, mari kita mulai dengan abstrak. AI generatif adalah teknologi yang mampu menghasilkan konten secara otomatis, mulai dari teks, gambar, musik, hingga video. Teknologi ini menawarkan peluang berupa efisiensi kerja, personalisasi konten, dan memicu inovasi di berbagai bidang. Namun di sisi lain terdapat tantangan seperti isu etika, hak cipta, dan potensi dampaknya terhadap pekerjaan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peluang dan tantangan ini secara seimbang. Nah, lalu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf dengan NIM 15230356. Di sini saya yang akan menjelaskan rumusan masalah di slide 4. Selanjutnya kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana peluang pemanfaatan AI generatif dalam produksi konten di era digital? Dan yang kedua, apa saja tentang yang muncul khususnya terkait isu etika, hak cipta, dan dampak bagi tenaga kerja manusia. Dan yang ketiga, bagaimana sinergi antara teknologi regulasi dan pelaku industri kreatif dapat memastikan keberlanjutan produksi konten yang tetap otentik meskipun didukung AI generatif. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Iswira Eliano dengan NIM 152300143. Di sini ada metode. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. SLR merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur. Tujuan kami menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan dan pemanfaatan AI generatif dalam produksi konten digital tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Kami memilih 5 jurnal ilmiah, baik dari sumber nasional maupun internasional, yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2025. Jurnal-jurnal ini kami pilih karena dinilai paling relevan dan kredibel terhadap topik yang kami bahas. Dari jurnal-jurnal tersebut, kami melakukan analisis dengan pengelompokannya ke dalam 3 tema utama, yaitu pertama, peluang dari pemanfaatan AI generatif dalam industri konten digital. Kedua, tantangan yang muncul seperti aspek etika, hak cipta, dan dampak terhadap tenaga kerja manusia. Ketiga, kami juga membahas regulasi, yaitu sejauh mana kebijakan dan aturan bisa mengimbangi perkembangan teknologi ini. Jadi, metode ini memungkinkan kami untuk mengkaji topik secara mendalam berdasarkan data yang sudah ada dan teruji. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustakanya. Kami memfokuskan pembahasan pada AI generatif, yaitu teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten secara otomatis serta teks, gambar, suara, dan video. Salah satu pendekatan paling umum dalam AI generatif adalah penggunaan GAN atau Generative Adversarial Network. GAN merupakan model pembelajaran mesin yang terdiri dari 2 jaringan saraf, yaitu generator dan diskriminator yang saling bersaing untuk menciptakan data yang semakin realistis. Kemudian, teknologi ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, terutama di sektor seni digital, penyiaran, industri kreatif, dan media massa. Dalam penelitian ini, kami mengacu pada 2 studi utama. Pertama, dari Vera Kate tahun 2022 yang membahas perkembangan dengan terbaru dari
AI generatif dalam dunia kreatif. Dan kedua, teori dasar dari Ian Goodfellow tahun 2014 yang merupakan penemu awal dari konsep GAN. Referensi-referensi inilah yang menjadi fondasi dalam memahami bagaimana AI bisa digunakan untuk menciptakan konten yang otentik dan efisien, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam hal etika dan regulasi. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Ramadhani, NIM saya 15230078. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil peluang AI. Yang pertama ada otomatisasi narasi, ilustrasi, dan personalisasi konten. Nah, dari kata otomatisasi narasi tersebut, dia itu dapat menghasilkan konten-konten ataupun penulisan teks otomatis, pembuatan video itu lebih singkat dan tidak memakan banyak waktu dan biayanya juga ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke contoh this person does not exist. Itu adalah contoh nyatanya. Situs ini menghasilkan gambar wajah manusia yang berupa AI, tetapi tidak nyata dan tidak ada di dunia nyata ya. Namun terlihatnya itu sangat meyakinkan. Ini menunjukkan bahwa AI mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia melalui waktu dan usaha panjang. Kita lanjut lagi ke hasil resiko dan tantangan. Di bagian slide ini ada isu etika dan hak cipta belum terakomodasi hukum. Jadi banyak konten kreator yang masih belum bisa ngeklaim hasil dari konten-konten tersebut itu adalah punya mereka. Jadi belum ada hak ciptanya, masih bisa diklaim oleh pihak lain. Setelah itu ada resiko pekerjaan tergantikan oleh otomatisasi. Yang dimaksudkan di sini dari resiko pekerjaan tergantikan oleh otomatisasi yaitu mungkin 2-3 tahun lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang bakal digantikan oleh AI. Contohnya admin, setelah itu data entry dan lain-lain itu masih bisa berkemungkinan untuk digantikan oleh AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salman Sabir. Nama saya Salman Sabir Alfarisi dengan NIM 15230068. Selanjutnya, di balik peluang ini terdapat berbagai tantangan dan risiko. Salah satunya adalah isu etika dan hak cipta yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya terakomodasi dan regulasi hukum. Selain itu muncul risiko tergantikannya beberapa jenis pekerjaan oleh teknologi otomatis seperti yang diungkapkan oleh Goldman Sachs pada tahun 2025. Hasil dari regulasi dan literasi presentasi ini diperlukan regulasi yang adil dan edukasi publik terkait penggunaan AI generatif. Masyarakat perlu memiliki literasi digital agar dapat membedakan karya sepenuhnya dibuat oleh manusia dan karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini penting untuk menjaga keaslian konten di era digital seperti ini. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa AI generatif merupakan teknologi dengan peluang besar, tetapi juga membawa tantangan signifikan. Kolaborasi antara manusia dan AI perlu dioptimalkan agar dapat menghasilkan karya yang tetap otentik dan bernilai. Selain itu, dukungan regulasi dan peningkatan literasi digital menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI berjalan secara bertanggung jawab. Untuk beberapa saran yang kami ajukan adalah: pertama, perlunya pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk kedua, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, adanya upaya adaptasi kompetensi bagi pekerja agar mampu bersaing di era otomasi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.